Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau informasi cara pemasangan ring shaker ya. Ini motornya Karisma. Ini kendalanya keluar asap, pistonnya luka. Ini cuman mau tutorial cara pemasangan ring shaker ya. Untuk bagi saya pemasangannya seperti ini lur. Mungkin tiap mekanik biasanya beda-beda. Ini untuk pistonnya, ring pistonnya yang ini ya. Untuk ring pistonnya biasanya yang sering terjadi itu di ring kompresi pertama sama kedua itu sering tertukar. Kalau di ring oli itu sama ring cacingnya biasanya benar untuk pemasangannya, tapi yang sering saya temukan biasanya untuk ring ini dia tertukar. Harusnya ring pertama di sini, harusnya ring pertama tak fokuskan dulu. Nah, harusnya di ring pertama sini dia malah dipasang untuk ring yang kedua, sedangkan ring yang kedua itu dipasang di ring yang pertama. Oke lor, ini tak lakukan pemasangan dulu ya. Ini untuk ringnya, untuk ring cacing seperti ini tampakannya. Itu berada paling belakang ya, seperti ini. Terus ini ring oli 1 di sini, terus ring oli 2 ya. Ini kita masukkan dulu, nanti untuk kotaknya celahnya kita akan informasikan ya. Ini dia masuk dulu aja. Oke, seperti ini. Ini harus gas. Oke, untuk ring kompresi pertama dan kedua ya. Untuk ring kompresi kedua biasanya warnanya hitam, dan kompresi yang pertama warnanya agak sedikit kayak coklat ya. Bedanya di mana untuk ring pertama dan kedua? Pasti warna berbeda ya, karena masih baru. Coba yang lama ya, yang bekasnya ini. Ini yang bekasnya yang lama ya. Untuk warna kan pasti udah sama, jadi nggak ada perbedaan dari warna ya. Tapi sebenarnya untuk membedakannya kita lihat di ujungnya sini lur. Di ujung sini tak fokuskan dulu. Nah, ujung bagian sini tuh, di sini ada kayak cekungan gitu. Jadi nggak kotak, tapi di sini ada semacam kayak nggak kotak gitu ya, kayak seperti ini kan kotak ini. Nah, ini bolak-balik nggak apa-apa untuk ring kompresi yang kedua, tapi yang pertama itu nggak boleh karena di sini ada sikunya. Tak fokuskan dulu. Nah, ini ada cekungannya sedikit. Contoh yang baru ya, yang baru untuk cekungannya tak fokuskan dulu lur, kameranya nggak mau fokus nih. Oke, bentar, kurang fokus ya lur, kameranya kepriben iki. Sebentar dulu, sebentar. Gambar bae ya lur, ora jelas nek digambar. Ring pertama biasanya, kalau ring kedua itu siku gini, dia melingkar itu sama seperti ini. Ini gambarnya nggak bulat ya, anggapnya bulat lah ya. Terus yang kedua itu ada sikunya bagian dalam seperti ini. Ada sikunya di sini tuh, ada sikunya. Contoh di ini ya,
Itu di bagian sini ada sikunya, siku seperti ini, jadi nggak kotak. Fungsinya untuk apa? Karena dia dipasang bagian luar, sikunya sini bagian depan itu saat kena ledakan ring ini akan melebar, mencegah kompresi bocor. Seperti itu fungsinya. Jadi kalau ring kedua yang dipasang di atas, otomatis kan nggak ada fungsinya karena dia nggak ada cekungannya ya, dia rata. Jadi kalau ada kompresi ya dia seperti itu, emang nggak masalah, tapi efek panjangnya pasti bermasalah gitu. Jadi mungkin seperti itu untuk membedakan ring pertama yang kedua. Yang ring pertama harus ada cekungannya di bagian sini. Ini bagi informasi aja kalau pemasangan ring yang mungkin lupa waktu dilepas, dibersihkan, pasang lagi ringnya, kan nampaknya sama seperti ini contohnya. Nampaknya sama seperti ini kan. Kalau kebalik efeknya itu kerja ring second pertama itu yang harusnya mencegah ring kompresi bocor malah nggak ada fungsinya karena cekungannya dipasang di bagian kedua, bagian kompresi kedua sini. Harusnya yang ada cekungannya itu dipasang bagian pertama. Ini contoh ring kompresi yang bekas ya, ini kan warnanya sama. Untuk membedakannya yang bagian bawah itu rata. Kameranya fokus, angel menu. Seluruh. Nah, bagian sininya itu ini yang rata ya, tanpa cekungan. Coba perhatikan, ini melingkar rata, tapi saya balik. Nih ada sedikit cekungan di sini di bagian dalam. Ini melingkar ya, melingkar sini, melingkar. Fungsinya kalau kena ledakan ini akan sedikit melebar dan menahan kompresi bocor. Makanya ring ini bagian atas. Jadi kalau membedakan ring pertama dan kedua, kalau bentuknya sama seperti ini, udah nggak ada angkanya, kayak kita bongkar motor itu kan angkanya udah hilang ya, kita bersihkan, kita pasang lagi mana ring yang pertama dan kedua, dipastikan ada cekungannya. Nah, ada cekungannya bagian dalam sini, ini melingkar. Kalau yang baliknya kan nggak ada, dia rata ya. Yang baru juga, yang baru nampak kelihatan biasanya karena belum kena kotoran. Dan ini ada cekungannya, ini sedikit nih kelihatan. Nah ini cekungannya, ini melingkar. Cekungannya ini ring pertama karena baru, jadi dari warna udah kelihatan. Tapi jangan, walaupun baru warnanya udah beda, kita pemasangan jangan sampai kebalik gini ya. Pastikan ada angkanya ini ke depan. Kalau yang baru angkanya ke depan, cuman kalau yang lama kan nggak ada angkanya ya, yang lama nggak ada angkanya. Jadi kita perhatikan di cekungan ini. Kalau yang ini baliknya kan nggak ada, ini bentuknya kotak sini, seginya nggak ada cekungannya, melingkar nggak ada, tapi yang baliknya itu ada cekungannya nih. Lah ini nampak kelihatan nih lur. Nah ini untuk ring yang pertama dan ini untuk ring yang kedua. Kalau ring pertama itu nggak boleh kebalik, tapi kalau yang kedua boleh balik, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yang pertama ini nggak boleh ya. Yang pertama ini harus cekungannya ini menghadap ke depan, paling depan, nggak boleh kebalik gini. Oke, nanti fungsinya dia mencegah bocornya kompresi. Waktu terjadi ledakan bagian depan piston, ring ini akan sedikit merenggang, menahan ledakan itu bocor ke bagian bawah piston. Jadi menjaga kompresi tetap maksimal, tenaga motor tetap oke. Mungkin seperti itu ya. Kita langsung pasang aja. Ini untuk ring yang kedua. Kalau baru ada angkanya, kita pastikan ke depan seperti ini, pelan-pelan ya, jangan sampai terluka. Terus ini yang ring pertama yang ada cekungannya.
Ini gak ada cekungannya ya, yang ada angkanya ada cekungannya. Kita pasang di sini. Cara pemasangannya seperti ini. Kita masukkan dulu satu, di sini agak ditarik pelan-pelan, terus masukkan. Oke, seperti itu untuk pemasangan. Lah ini fungsinya kalau yang cekungan itu nanti terjadi kompresi di sini. Ini ring ini agak melebar, menjaga kompresi ini bocor ke bawah. Jadi tenaga motor bisa maksimal. Oke, untuk letak ring ini ada tanda in ya, untuk motor Karisma ini ada tulisan in. Ini tuh bagian atas. Langsung ke sini bentar. Nah ini nih, nampak ya? Nah ini nih, itu bagian atas seperti ini ya. Bentar. Nah ini nih menghadap seperti ini ke atas. Ini aduh, mohon maaf lur, kameranya senggol-senggol. Lain ini ditandain mana ya? Nah ini yang atas ya, jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik. Ini soalnya kalau kebalik bahaya, seperti itu. Untuk letak ring itu sendiri ini ada baut 4 ya, 1 2 3 4. Contohnya tak gambarkan. 1 2 3 4. Ini menghadapnya ke sini ya. Jadi yang ini tuh yang atas ini. Ini yang atas seperti ini ya. Nah ini sesuaikan aja. Untuk ring oli pertama bagian sini, ring oli kedua, ring kompresi pertama, ring kompresi kedua. Jadi jangan gabung, biar mudah. Sesuaikan baut ancer itu aja, kan ada 4. Contohnya kita cari ring kompresi, ring oli pertama, ini kita taruh di ujung bawah sini. Terus ring oli kedua ini kita taruh di ujung bawah sini. Untuk ring kompresi pertama kita taruh di ujung sini, dan ring kompresi kedua kita taruh di ujung sini. Jadi ada 4 ya. Nih ring kompresi pertama, kompresi kedua, ini posisinya gini ya. Dan ini ring oli pertama, dan ini ring oli kedua. Oke, jadi 1 2 1 2 3 4. Nggak boleh kebalik untuk pemasangan ring ini. Kalau kebalik itu juga bahaya. Oke lur, mungkin apa efeknya bila kebalik untuk pemasangan penataan ring ini, pasti ada efeknya di mesin, bisa ngebul, kompresinya bocor, olinya masuk ke ruang bakar gitu. Jadi kita perhatikan untuk pemasangan ring piston. Oke, sekian dulu video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.